Malam ini saya akan menerangkan salah satu dari sekian banyak ilmu yang saya peroleh dari guru kita semua, orang tua kita, Abuya Kiai Haji Miftahul Akhyar. Semoga Allah panjangkan umurnya dalam segala kebaikan, kenikmatan, kemudahan, kebahagiaan, ketaatan. Amin. Allahumma amin. Beliau itu punya kajian kitab Al-Hikam dan hari ini sampai pada pertemuan yang ke-145. Tapi kalau saya lihat multimedianya beliau, yang lihat kok enggak banyak. Sementara isinya mutiara ilmu yang luar biasa. Nah begitu loh, kadang-kadang itu ya, bukan kadang-kadang, seringkali. Orang-orang yang luar biasa itu tersembunyi. Yang biasa-biasa seperti saya ini terkenal. Ya, yang seperti saya ini biasa-biasa terkenal. Tapi ada orang-orang yang luar biasa tersembunyi. Ilmunya yang paham hanya yang paham. La ya'riful jauharah ilal jauhari. Enggak tahu permata kecuali ahli permata. Jadi ada ilmu-ilmunya orang-orang soleh, ulama-ulama besar itu. Sayang kalau tidak disampaikan lagi dan tidak diajarkan karena ilmunya luar biasa. Contohnya ini, satu ini saja. Insya Allah karena saya barusan selesai nyopir dari kilometer 720 sekian sampai depan UNS itu ada pertigaan, berhenti di situ, lanjut naik motor. Ya biar nyampe sininya cepat. Naik motor, ambil wudhu, terus duduk di sini, mau sharing ilmu. Ya mau sharing ilmu. Nah ini judulnya, saya kasih judul sendiri tentang licik dan pintarnya iblis. Licik dan pintarnya iblis. Ini bisa nanti dicek di kajiannya Abuya Miftahul Akhyar Jumat yang lalu, pertemuan 144. Nanti ada di dalam situ penjelasan yang lebih luas. Saya cuma ambil bagian ini saja. Faedah ya. Mudah-mudahan manfaat buat saya dan antum semua serta seluruh umat Islam dimanapun berada dan kapanpun berada. Amin. Allahumma amin. Iblis itu ketika dilaknat, dimurkai Allah, enggak mungkin dapat rahmatnya Allah, diusir dari rahmatnya Allah Ta'ala. Iblis mengajukan permohonan pada Allah Ta'ala. Kalau bahasa kita iblis berdoa, ya iblis berdoa, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua permintaan makhluk kepada Allah itu disebut doa. Walaupun yang minta itu iblis, namanya tetap doa. Di surat Al-Hijr ayat yang ke-36, kalau kita baca ayat 33 ya, dari mulai ayat 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, ya 41, 42, ini asyik. Surat Al-Hijr mulai ayat yang ke-32. Coba kita baca sedikit saja. Qala ya iblisu malaka alla takuna ma'as sajidin. Dia Allah mewahyukan, wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka? Para malaikat yang sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Qala, maka iblis menjawab, qala lam akun li asjuda li basyarin khalaqtahu min salsalin min hama'im masnun. Iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka Allah pun mewahyukan, qala fakhruj minha fa innaka rajim. Dia Allah mewahyukan, kalau begitu keluarlah dari surga karena sungguhnya kamu terkutuk. Ayat yang ke-35, wa inna 'alaikal la'nata ila yaumiddin, dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. Jadi selama-lamanya dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah kemudian iblis berdoa. Ayat 35 surat Al-Hijr. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya iblis berkata, duhai Tuhanku, kalau begitu maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan. Jadi iblis minta penangguhan, penahanan. Ya, penangguhan siksa. Jangan siksa sekarang, tolong ditangguhkan.
Ya, izinkan saya hidup sampai hari kebangkitan. Ini loh, liciknya iblis. Ya, liciknya iblis. Jadi iblis tidak mau mati. Iblis tidak mau mati. Karena hari kebangkitan itu hari dimulainya kehidupan kembali. Sebelumnya hari apa? Sebelum hari kebangkitan namanya? Hari kiamat. Kiamat semua dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, iblis pinter. Pinter tapi licik ya. Ya, pinter tapi licik. Karena iblis paham nanti kiamat semua mati, maka iblis tidak mau mati. Ya, iblis tidak mau mati. Karena itu iblis minta, tolong tangguhkan penyiksaan saya sampai nanti hari kebangkitan. Artinya hidupkan saya terus ya Allah sampai hari kebangkitan. Kalau doa iblis ini dikabulkan oleh Allah Ta'ala sesuai maunya iblis, maka iblis tidak mati. Yang lain mati, nanti iblis tidak mati. Tapi jangan lupa, ini iblis enggak berhadapan dengan saya atau Anda, kita-kita. Ya, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang maha mengetahui kelicikan yang paling licik, yang paling tersembunyi. Allah maha tahu. Allah maha mengerti. Coba kalau jenengan sama saya, enggak diterangkan sama Kiai Miftahul Akhyar, enggak paham. Ini saya jadi paham begini karena dapat ilmu dari Kiai Miftahul Akhyar. Betapa liciknya iblis. Ya, betapa liciknya iblis. Enggak mau mati, minta hidup sampai hari kebangkitan. Maka Allah Ta'ala menjawab, qala fa innaka minal munzarin. Allah mewahyukan, baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan, koma. Ya, diberi penangguhan. Tapi tidak seperti yang kamu mau. Kamu maunya kan sampai hari kebangkitan. Allah memberi jawaban yang mematahkan keinginan iblis tersebut dengan kalimat Allah, ila yaumil waqtil ma'lum, sampai hari yang telah ditentukan. Ya, sampai kiamat saja. Kiamat kamu ya ikut mati. Enggak boleh kamu hidup sampai hari kebangkitan. Kamu kiamat seperti yang lain, mati dulu. Semuanya mati. Nah, kita lihat ini, sama Allah Ta'ala saja iblis itu berusaha ngakali Gusti Allah. Sama Allah Ta'ala saja iblis itu berusaha untuk menyiasati agar Allah itu enggak ngerti begitu ya. Agar Allah itu bisa dikerjain sama iblis itu. Berusaha seperti itu sama Allah kan, nekat atau super nekat ya. Super nekat luar biasa. Nah kalau sama Allah saja iblis itu nekatnya seperti itu. Lah kira-kira sama kita seperti apa? Makanya jangan merasa aman dari tipu daya iblis dan bala tentaranya. Jangan pernah merasa aman dari bala tentaranya iblis. Dari tipu dayanya. Walaupun wujudnya baik. Tadi itu permintaannya iblis baik atau enggak baik itu? Baik. Minta dia panjang umur gitu kan ya Pak? Baik. Bukan permintaan yang jelek. Tapi di dalamnya terselubung upaya untuk menghindari kematian. Yang mana Allah sudah menetapkan semua pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Iblis enggak mau. Nah makanya kita ini harus hati-hati gimana caranya biar kita tidak tertipu oleh tipu daya iblis. Maka iblis sudah berjanji di dalam surat Al-Hijr ayat 39. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Ia berkata iblis, Tuhanku oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Janjinya iblis. Kejahatan itu sama iblis akan dihias sedemikian rupa jadinya indah. Ini yang ngomong siapa ini? Iblis. Diabadikan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Makanya kalau kita nggak punya ilmu, nggak ngerti. Mana tipu daya iblis. Kelihatannya ngomongnya bagus, ternyata itu yang ngomong iblis. Na'udzubillah min dzalik. Kelihatannya omongannya indah ya. Tapi ternyata yang ngomong iblis lewat kaki tangannya. Karena iblis akan menggunakan seluruh kekuatan yang ada untuk menyesatkan manusia.
la ughwiyannahum ajma'in, janji iblis, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Tapi iblis paham, ada sekelompok orang yang tidak bisa disesatkan oleh iblis. Iblisnya takut kalau berhadapan dengan mereka. Makanya diumumkan dulu sama iblis, illa, kecuali ya Allah, hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin, Allahumma amin. Ini hamba-hamba yang terpilih tidak bisa disesatkan oleh iblis. Nah, bagaimana caranya biar kita masuk dalam kelompok hamba-hamba yang terpilih? Ya al-ilm, cari ilmu. Karena iblis itu tersungkur gara-gara gak mau menghargai ilmu. Iblis itu terlaknat gara-gara tidak mau menghargai ilmu. Nabi Adam alaihissalam itu mendapatkan kemuliaan, iblis, malaikat semua suruh sujud pada Nabi Adam. Karena Nabi Adam punya ilmu. Malaikat disuruh nyebutkan nama-nama benda yang ada saat itu, malaikat nyerah, gak tahu. Nabi Adam alaihissalam diperintah sama Allah Ta'ala, tiba-tiba tak tahu. Maka disuruh sujud semua kepada Nabi Adam alaihissalam. Iblis gak mau. Ya, gak mau. Gak mau sujud kepada manusia yang diberi kemuliaan ilmu. Makanya kalau kita mau selamat dari tipu daya iblis, syarat nomor satu apa? Punya ilmu. Cari ilmu. Gak ada makom, gak ada pangkat, gak ada derajat, gak ada sesuatu yang lebih mulia daripada ilmu. Ilmu ini adalah sesuatu yang paling hebat, sesuatu yang paling mulia. Upaya mendapatkan ilmu, upaya mencari ilmu, semuanya itu adalah kemuliaan. Ya, semuanya adalah kemuliaan. Ikhwani rahimakumullah. Kemudian ada hamba-hamba yang mukhlasin, terpilih, dijadikan ikhlas sama Allah Ta'ala. Dari sekian banyak dipilih sama Allah, dijadikan bersih, dijadikan ikhlas, dipilih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita pengen selamat, ya kita cari ini hamba-hamba yang mukhlasin. Dekati mereka, dekati beliau-beliau. Kalau kita dekat sama orang-orang yang selamat, maka kita akan selamat. Tapi kalau udah jelas ruwet kok dideketin, nah sudah jelas gak beres kok dideketin. Kitanya beres, deket-deket sama gak beres. Alih-alih nyaret, akhirnya keseret. Gini, kita kurang pandai berenang, mau nolong orang tenggelam di tengah laut. Kemungkinan besar tertolong atau ikut tenggelam? Ikut tenggelam. Lawang yang ahli saja belum tentu bisa, ya, apalagi yang setengah ahli. Makanya jangan gaya, oh saya dekatin itu yang begitu-begitu, mau saya selamatkan. Menyelamatkan itu caranya banyak. Nah, deketin itu butuh kemampuan dan kekuatan ilmu yang luar biasa. Alih-alih kamu menyelamatkan, nantinya akhirnya jadi kamu yang butuh diselamatkan. Ya naudzubillah min dzalik. Karena itu hati-hati. Kemudian yang kedua, yang saya dapatkan dari perjalanan beberapa waktu. Ya selama bulan Maulid, saya keliling-keliling gitu. Saya dapat sesuatu yang asyik. Iblis itu kalahnya sama kata-kata. Kalahnya sama kalimat. Tapi kalimat yang muncul dari hati yang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, percaya kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup kajian malam hari ini, judulnya adalah kekuatan kata-kata. Kalau ada orang bilang, bagaimana mungkin dengan 2 kalimat syahadat kok bisa masuk surga? Kok mudah masuk surga hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang enggak mengucapkan 2 kalimat syahadat enggak masuk surga. Ada kan yang ngomong seperti itu. Ini namanya permainan kata-kata. Selalu saya katakan agama bukan permainan kata-kata. Agama itu adalah data. Data yang dibawa langsung oleh utusannya yang maha kuasa. Dibawa langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka permainan kata-kata manusia, siapapun manusianya, pinternya seperti apapun, gak kepake kalau berhadapan dengan data. Data yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
dibawa langsung oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau data mengatakan siapa tidak punya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW tidak akan masuk surga, maka kata-kata kita sehebat apapun tidak bisa merubah itu. Ya nggak bisa merubah itu. Contoh yang sederhana saja. Kamu telepon ke CS. CS itu apa? Customer Service. Sebuah bank di negara yang kita cintai. Halo, selamat siang, pasti ditanya dengan siapa saya berbicara. Betul kan ya? Cocokkan identitas dulu. Selesai itu tanya, ada apa Pak? Masalahnya apa? Kita jawab, ATM saya keblokir. Maka nanya itu CS-nya, kenapa Bapak kok keblokir? Tadi saya salah masukkan password 3 kali berturut-turut. Kita protes ini judulnya. Lawang password saya sendiri, yang salah saya sendiri, kok ATM saya diblokir. Emangnya salah apa ATM saya? Kan ATM saya nggak salah apa-apa, ATM saya nggak melakukan kejahatan. Kenapa diblokir? Yang salah ya saya sendiri. Mestinya kan salahnya ribuan kali nggak jadi masalah. Nih namanya main kata-kata. CS-nya bawa data. Menurut peraturan perbankan di bank kami, sistem kami, siapa salah masukkan password 3 kali otomatis terblokir. Saya mau nanya, kamu pakai kata-kata selama 200 hari bisa enggak ngerubah ini? Enggak bisa. Enggak bisa. Ini baru urusan bank. Untuk hal yang kecil, hebatnya kamu berkata-kata tidak bisa merubah fakta. Faktanya, peraturannya, kalau kamu 3 kali berturut-turut salah password, salah PIN, maka diblokir. Betul tak betul? Oke, ini contoh yang sederhana. Sekarang saya kasih contoh yang nyata dalam kehidupan beragama. Dalam kehidupan beragama, ada yang namanya pernikahan, ada yang namanya perzinaan. Sekarang saya mau nanya, bedanya zina sama nikah apa? Ada pasangan, pria dan wanita, diridhoi oleh orang tuanya, diridhoi oleh masyarakat kampungnya, tapi tidak melakukan pernikahan. Namanya apa? Apa Bu? Kumpul yang keras, kumpul, ya itu bahasa paling halus. Bahasa paling halus namanya kumpul kebu. Jadi mirip sama? Masya Allah. Padahal yang laki diridhoi orang tuanya, yang perempuan diridhoi orang tuanya, masyarakat kampung itu tidak mempermasalahkan hubungan keduanya. Tapi enggak nikah. Itu namanya nikah atau zina? Kalau sampai terjadi perzinaan, nikah atau zina? Zina. Betul? Kenapa terjadi zina? Lawang orang tuanya ridho. Karena tidak melakukan kata-kata. Kata-kata yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana hubungan suami istri, pasangan pria dan wanita dikatakan halal kalau ada ijab qabul, ada 2 saksi. Ya, kemudian ada yang dinikahkan, ada yang menikahinya. Bukan kemudian di dunia tidak jelas gitu ya, kamu nikahkan saya dengan manusia enggak jelas. Harus jelas, manusianya ada. Ternyata kalimat qabil itu sekedar saya terima nikahnya, selesai. Yang haram jadi halal. Itu gara-gara apa? Gara-gara apa? Kata-kata. Jadi kalau sampai kata-kata itu dianggap nggak punya kekuatan, lah ini yang ngomong ya anehnya luar biasa, siapapun itu. Kata-kata yang ada dalam syariat, iya, itu kekuatannya luar biasa. Bu, saya mau nanya Bu, suami istri saling mencintai, saling menyayangi. Terus pisah.
karena suatu masalah. Pisahnya itu pakai apa? Pintar ibu-ibu. Masya Allah. Pisahnya pakai kata-kata disebabkan oleh kata-kata. Betul? Kata-kata. Jadi kata-kata kalau itu dari Nabi, itu sesuatu yang luar biasa. Tapi kalau kata-kata dari kamu, dari aku, dari kita, enggak kepake. Kecuali diiyakan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena kalau diiyakan Nabi berarti itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Berarti kata-kata kalau dari Nabi, dari Allah, itu nilainya sama enggak dengan kata-kata kita? Beda. Tak bisa disamakan. Jauhnya luar biasa. Karena itulah ketika Allah mengatakan, Nabi mengatakan SAW, orang itu masuk surga harus bawa 2 kalimat syahadat. Maka kamu bawa amal kebajikan seperti apapun, menurut Allah dan Nabi Muhammad SAW, tidak akan masuk surga kalau kamu tidak ikrar 2 kalimat syahadat. Contoh, kehidupan modern saja deh. Buat contoh lagi, kekuatan kata-kata. Itu kan ada teknologi sekarang kalau mau buka handphone itu pakai sidik jari ya. Ada face ya recognize, angel ngomongnya gitu ya. Mencocokkan wajah. Ada juga yang pakai kata-kata. Pakai kata-kata. Buka. Kalau kata-kata yang disimpan itu tidak sama, enggak mau buka. Misal, kok perintahnya itu buka HP. Handphone kita sendiri, kita yang setting. Kalau saya sebut buka HP, maka kuncinya terbuka. Saya teriak, bukaan HP ini. Buka enggak? Enggak. Kenapa enggak buka? Tidak sesuai yang diperintah. Perintahnya di handphone ini kalau kalimatnya buka HP, maka buka. Kalau bukaan, enggak mau dia. Enggak mau. Harus sama. Sama persis. Ini baru kehidupan yang biasa. Kalau kata-katanya enggak sama, enggak mau. Padahal handphonenya sendiri. Apalagi mau masuk surganya Allah Ta'ala. Kamu meremehkan kata-kata enggak penting. Emangnya kamu Tuhannya? Emangnya kamu yang buat surga? Emangnya kamu yang ciptakan neraka? Emangnya kamu yang ciptakan segala-galanya? Lalu Allah yang menciptakan segala-galanya bilang syaratnya itu kok kamu ngeyel. Cuman kata-kata kok bisa. Nah kalimat ini terbantahkan juga dengan kata-kata. Ternyata kata-kata itu punya makna yang luar biasa. Karena itulah ikhwani rahimakumullah, saking hebatnya kata-kata, tidak ada satu penyihir yang berhasil menyihir kecuali dengan kata-kata.